warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Andari dari Sekolah Komando 1. Saya ingin menjelaskan tentang bab 10 dari EKBIS, Ekonomi Bisnis. 1. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan jenis kegiatannya. Tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut: A. Tenaga kerja rohania. B. Tenaga kerja jasmania. Dan 3. Masalah ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. 4. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita tentu saja perlu berusaha untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasnya lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sistem upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja begitu besar, sementara permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya. Tingkat upah pun menjadi turun. Para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. 2. Kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Pemerintah dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upayanya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan, ada di antara mereka yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum provinsi atau UMP. 1. Upah minimum. Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah. Akan tetapi, penemuan upah berdasarkan kawasan ini dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya hidup sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum. C. Pengangguran. 1. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Adapun tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peringkatan jumlah angka kerja di suatu negara tidak dibimbing dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, jumlah tingkat pengangguran di negara tersebut sangat tinggi. D. Hak dan kewajiban tenaga kerja. 1. Hak tenaga kerja. A. Peningkatan dan atau pengembangan kompetensi kerja. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan, atau mengembangkan kompetensi kerja sesuatu dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembang kompetensi pekerjaan melalui pelatihan kerja. B. Penempatan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesepakatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 2.
2. Kewajiban tenaga kerja. Selain memiliki hak, tenaga kerja juga memiliki kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut. A. Tenaga kerja berkewajiban mematuhi perjanjian kerja yang dibuat pengusaha dan tenaga kerja. B. Tenaga kerja berkewajiban memberikan keterangan guna penyelesaian perselisihan perburuan. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.